Oke. Oke. Ya. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum bi taqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan dalam majelis yang mulia ini kecuali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian, nikmatku atas kalian. Dan kalau kita perhatikan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwa nikmat yang diberikan kepada hambanya adalah nikmat yang tidak terhitung nilainya. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung tentang nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena terlalu banyaknya nikmat Allah Ta'ala atas kita. Para ulama telah menjelaskan yang menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah yang telah menciptakan kita. Kalau tidak Allah menciptakan kita, kita tidak akan mungkin bisa menikmati dunia ini. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini nikmat yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan makhluknya, seluruh makhluknya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diciptakannya seorang hamba oleh Allah, ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki terhadap hamba-hambanya. Selagi nyawa seorang hamba masih ada dalam jasadnya, maka rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan semut-semut, binatang kecil-kecil yang ada di sekitar rumah kita ini, atau di masjid-masjid, bahkan ribuan. Ada nggak yang mati bergelimpangan itu? Nggak ada. Semua hidup. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Jadi kita selagi masih hidup di muka bumi ini, jangan kita ragu dengan rezeki Allah. Pasti Allah akan ngasih rezeki. Cuma yang belum dijamin adalah apa? Ya, keimanan kita. Surganya kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kita belum tahu kita akhir kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, enggak tahu. Itu yang belum dijamin. Cuma kadang-kadang manusia itu lupa. Mengapa sesuatu yang belum dijamin tidak dicari, tapi yang telah dijamin
mencarinya kerja keras mulai pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari. Subhanallah. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah pasti akan menjamin rezeki hamba-hambanya. Dan yang ketiga kata para ulama, nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan sampai hari ini kita di atas Islam. Ini suatu nikmat yang besar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, dan ada di antara kalian yang kafir, ada di antara kalian yang mukmin. Maka inilah Bapak dan Ibu sekalian, hendaklah kita ini betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, ini suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal muslim inilah kita akan masuk ke dalam apa? Al-jannah. Sebagaimana Rasul mengatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku kata Rasul akan masuk ke dalam al-jannah illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku kata Rasul, mentaati Rasulullah SAW, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka fahuwa raddun, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak dan Ibu sekalian, tiga perkara ini dikatakan oleh para ulama suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka marilah kita istiqomah. Istiqomah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukurinya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua perkara. Yang pertama, sudah sepantasnya orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bertasbih dan memuji kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja kalau sering dikasih uang oleh si A, tentu dia banyak mengagung-agung dan memuji kepada si A itu. Ya Pak ya. Coba kalau kita dikasih uang, kasih sesuatu sama si A, terus-terusan dikasih, tentu kita akan mengagungkan dia, memuji dia, ngelem-ngelem dia. Ya, padahal pemberiannya tidak seberapa. Padahal Allah sudah mengatakan dari itu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah itu. Maka mensyukuri dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, surat As-Saff ayat yang pertama, Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk dalam perut ikan yang besar itu, maka Nabi Yunus mendengar bahwasanya ikan-ikan telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian batu ketika dipegang oleh Rasulullah SAW, Rasulullah Allah izinkan oleh Allah SWT, sehingga Rasul mendengar bahwa batu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah, wujud bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat-malaikat Allah bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat bertasbih kepada Allah, ya, baik di malam hari maupun siang hari. La yafturun. Dan tidak ada henti-hentinya para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak senantiasa baca zikir pagi dan zikir sore, kita disyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk bertasbih, ya kan Pak ya? Subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali ketika pagi hari. Sore hari subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah. Ini suatu wujud bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Ya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah
sekalipun dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Ketika dalam keadaan senang, ya, satu nikmat dari Allah, Rasulullah memuji alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Ketika dalam keadaan susah, Nabi Muhammad SAW berdoa apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Makanya kalau kita ini mengaku dirinya penganut Nabi Muhammad, maka hendaklah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sebagai qudwah teladan, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Atas bentuk bersyukurnya kita kepada Allah adalah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia nanti di akhirat. Orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah nanti di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasul mengatakan inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamati alhammadun. Sesungguhnya orang yang paling afdol, paling utama di hari kiamat adalah alhammadun, yaitu orang yang senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Makanya ini kita Bapak, ya, kita senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mendapat predikat apa? Abdan syakura, hamba yang bersyukur. Karena apa? Karena banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wujud bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah. Yang kedua, wujud bersyukurnya kita kepada Allah di samping banyak memuji Allah, yang kedua, melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat hamba-hamba Allah yang lainnya seperti para malaikat, mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimuliakan oleh Allah karena apa? Taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjadi hamba yang dihinakan oleh Allah karena apa? Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan sesungguhnya mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud bersyukurnya para malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat besar syukurnya kepada Allah, sehingga di hadapan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan apa? Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa di antara kalian. Ya Pak. Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya demi Allah, aku ini seorang hamba yang paling takut kepada Allah dan paling taat kepada Allah. Ya kan? Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW hingga qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya Pak ya. Wujud taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah mari kita berupaya untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dengan banyak memuji Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau seandainya hamba-hamba Allah itu mau menjalankan perintah Allah dengan mensyukuri dua nikmat ini, ya, taat kepada Allah, dan banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang wajibnya atau perintah Allah tentang seorang hamba wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya pasti bahagia. Karena apa? Karena tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk apa, Pak? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak ya? Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk apa kita ini? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah untuk kepadaku. Ibadah bermakna apa? Taatullah, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, kalau hamba-hamba Allah yang beriman mau takwa, istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan
menjadi solusi terhadap berbagai macam musibah-musibah yang terjadi pada saat ini. Ya, musibah penyakit, musibah kemiskinan, musibah kekeringan dan lain sebagainya. Maka kuncinya takwa Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah taala dalam surat At-Talaq. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan mengadakan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dialami. Subhanallah. Syaratnya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari apa-apa yang dia akan lakukan. Memberikan kemudahan-kemudahan. Allah mengadakan kemudahan-kemudahan. Ya, inilah rahasia daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena munculnya berbagai macam musibah-musibah ini diakibatkan karena hamba-hamba Allah sudah berkurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika penduduk negeri ini mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan ya kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa, Pak? Takwa. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga akhirnya menjadi baldatun thayyibah. Negeri atau kampung atau desa yang thayyibatun, negeri yang bagus, negeri yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musibah yang terjadi ya atas kita, atas negeri kita, semua tidak lepas daripada ya perilaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mendapatkan berita-berita tentang musibah, semua tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan karena apa? Perbuatan tangan-tangan manusia. Kita diingatkan oleh Allah taala dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Ya. Dan tidaklah musibah atau bencana itu menimpa bumi dan juga menimpa diri-diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Juga dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, disebabkan karena tangan-tangan kalian. Ya, oleh karena itulah sampai seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam jannah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Manuzzilal bala'un." Ya. "Manuzzila bala'un illa bidambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Ya. Dan tidaklah musibah itu turun melainkan karena perbuatan dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidaklah terangkat atau hilangnya bala atau musibah itu illa bitaubatin, melainkan dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita kembali kepada perintah Allah,
Agar bala ini akan terangkat, maka hendaklah kita harus takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang makna takwa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang takwa, ayu ta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah itu ditaati perintah-perintahnya dan jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala au yudkar fala yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat perintah-perintahnya dan jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuskar fala yukfar, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan jangan dikufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah berupaya untuk istiqomah di atas ketakwaan ini agar terangkat bala dari bumi ini karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk istiqomah di atas ketakwaan ini berat. Sehingga Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan hendaklah kalian tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon ampun kepada Allah ketika kita berupaya untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, namun kita ada kelemahan jika jatuh dalam kemaksiatan, maka segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Abdullah bin Jarullah dalam kitabnya Al-Istiqamah, beliau mengatakan bahwa salah satu jalan menuju istiqomah adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat kepada Allah itu diperintahkan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya, dengan taubatun nasuha, yaitu taubat yang tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat itu. Ya. Ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian ke dalam surganya Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak bertobat kepada Allah. Juga perintah pada Rasulullah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sulitnya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, bertobat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Ini Nabi SAW yang mendidik umatnya untuk banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kita ini hamba-hamba Allah yang banyak dosa, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita telah menyatakan umat ini banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Ya, seluruh bani Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadits qudsi, Allah sendiri yang menciptakan hambanya menyatakan bahwa hamba ini banyak melakukan perbuatan dosa. Allah dalam hadits qudsi berfirman, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, dalam Sahih Muslim Allah berfirman, wahai hambaku, ya, sesungguhnya kalian telah banyak berbuat salah, ya, bil-laili wan nahar, baik pada malam hari maupun siang hari,
Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Minta ampunlah kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya. Ini perintah Allah dalam hadits qudsi tentang perlu banyaknya kita beristighfar. Ya, apalagi kita mungkin masih jauh dari ilmu, kesempurnaan ilmu agama. Tentu kita tidak sadar apa yang kita lakukan mungkin menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad SAW. Maka perbanyaklah kita istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim, dia berpesan pada anaknya, ya bunayya awwid lisanika Allahumma gfirli. Wahai anakku, ya, awwid lisanika, biasakanlah lisanmu dengan ucapan Allahumma gfirli. Ini Luqmanul Hakim mendidik anaknya agar anaknya membiasakan lisannya untuk mengucapkan Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Ya, ini perkataan Luqmanul Hakim. Dia juga perkataan seorang tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidakum wa fi turakikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aynama kuntum. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aksiru minal istighfar, perbanyaklah kalian untuk beristighfar. Perbanyaklah kalian untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, tetap istighfar. Di rumah-rumah kalian banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa ala mawaidakum, baik di meja-meja makan kalian banyak istighfar. Wa fi turukikum, ketika kalian berjalan-jalan banyaklah istighfar. Wa fi aswaqikum, ketika kalian di pasar-pasar banyaklah istighfar. Wa fi majalisikum aynama kuntum, di majlis-majlis kalian di mana kalian berada. Kita diperintah untuk berbanyak istighfar, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika Imam Hasan Al-Basri sedang duduk-duduk, maka datanglah seorang yang mengadu kepada beliau. Ya, 4 orang mengadu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, orang itu mengadu, wah Imam, bumi ini sekarang gersang. Bumi ini sekarang gersang, tidak tumbuh tanaman-tanaman, sulit tanaman untuk tumbuh. Gersang bumi ini. Bagaimana nasihatmu wahai Imam? Faqala lahu istaghfirillah. Apa kata Imam As-Saraji? Istaghfirillah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua datang, wahai Imam, sesungguhnya aku telah jatuh dalam kemiskinan. Aku miskin wahai Imam. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, faqala lahu istaghfirillah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kemudian juga ada orang yang ketiga datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Wah Imam, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberiku anak. Agar Allah memberiku anak. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, faqala lahu istaghfirillah. Perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat datang kepada Imam Hasan Al-Basri tentang mengeluhkan tentang kekeringan di kebunnya. Kebunnya kering sehingga tidak tumbuh, ya, tanaman-tanaman. Maka Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, faqala lahu istaghfirillah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Imam Hasan Basri beliau mengatakan, sesungguhnya aku menganjurkan kepada kalian ketika kalian datang bumi itu gersang, kalian jatuh kemiskinan, kalian tidak punya anak, ya, kalian dalam keadaan kekeringan tanahnya, aku nasihatkan kepada kalian istaghfirillah, untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nasihatku itu bukan dariku, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Hasan Al-Basri membaca surat Nuh ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh membaca surat Nuh ayat Imam Hasan Al-Basri membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, ketika Nabi Nuh berkata kepada umatnya, ya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Ya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim hujan dari langit, ya, atas kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Allah akan memperbanyak anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka kuncinya banyak istighfar sebagai bentuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau hadir dalam majelis ilmu jangan lupa, ya Pak, bawa buku dan bawa ballpoint. Ya Pak, supaya nggak lupa. Ya, tulis konsep untuk keluar dari balak. Ya, banyak istighfar, dalilnya ini gitu ya. Kemudian juga dalam surat Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Dan hendaklah kalian mohon ampun kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu, yaitu kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, yaitu rezeki yang melimpah. Yumatti'kum mata'an hasanah, yaitu rezeki yang melimpah, ila ajalim musamma, sampai datang kematian kepada kalian. Ini faedah daripada istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah banyak mengajarkan kepada umat ini untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali kepada zikir, ya, pagi, ya kan, zikir pagi sebelum kita beraktivitas. Setelah kita sholat subuh, kemudian kita zikir ba'da sholat, kemudian setelah itu zikir pagi. Di situ ada Pak, sunnah untuk beristighfar, ya Pak. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Berapa kali Pak? Mi'ata marrah, 100 kali. Nabi sudah memberikan teladan bagi kita, dan itu ternyata konsep untuk apa? Terangkatnya kita dari kemiskinan, terangkatnya dari bala, terangkatnya dari berbagai macam musibah-musibah. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sore hari, di situ dia ada sunnah zikir sore untuk istighfar, ya Pak. Kan tidak ada hanya pagi saja, ya.
Nah itu maka perlu diamalkan, Pak. Ya habis hanya beberapa menit saja loh. Masa kita nggak mau mengamalkan? Kan itu adalah konsep untuk kebahagiaan kita. Ya. Oleh karena itulah inilah merupakan satu bentuk rahasia daripada istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita banyak istighfar kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diangkat bala ya dari bumi ini ke atas langit, dan kemudian kita juga diberi rezeki yang barokah, dan juga dengan istighfar sebagai wasilah menuju istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah majelis ini adalah majelis ilmu, ya. Majelis ilmu. Harus kalau udah di majelis taklim harus senang hati. Ya, Pak? Harus senang hati. Karena apa? Coba kalau kita misalnya ada pembagian waris harta. Senang apa enggak, Pak? Misalnya ada pembagian waris harta. Senang apa enggak, Pak? Warisan harta, senang enggak? Senang. Nah, kita sekarang duduk sini juga dalam rangka untuk menerima pembagian waris. Betul enggak, Pak? Warisan apa itu, Pak? Warisan ilmu. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya, sama-sama murid-muridnya, Abdullah bin Mas'ud mengajari hadis kepada murid-muridnya. Kemudian datang seorang Arab Badui, ya, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, untuk apa kalian berkumpul-kumpul ini? Untuk apa kalian berkumpul-kumpul? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ala mirasi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaktasimunahu, untuk membagi-bagi warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membagi-bagi warisan. Ya, Pak. Kita ini kan kalau saya tadi baca ayat, baca hadis, ini kan masuk pembagian waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Rasul mengatakan apa? Wa innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, walakin warasul ilma. Akan tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu agama. Coba Bapak kalau secara jujur, lebih tinggi mana warisan ilmu dengan warisan harta? Lebih tinggi mana, Pak? Hah? Lebih tinggi mana? Nah, jujur ya. Karena masalahnya Pak, karena tidaklah bisa seorang itu masuk ke dalam surga kecuali di atas ilmu. Bisa nggak orang Islam itu masuk ke dalam surga? Bisa, tanpa dia berilmu. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Memang Islam pintunya untuk masuk surga, tapi jalan menuju surga harus tahu jalannya, yaitu dengan apa? Ilmu. Makanya di dalam hadis Rasul mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menumpuh perjalanan dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi memang ilmu itu wajib. Sehingga kata para ulama dikatakan bahwasanya berilmu tentang agama itu adalah jalan pintas menuju surga. Tidak bisa surga didapat tanpa ilmu, ya Pak. Makanya Rasulullah SAW senantiasa Pak memberikan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya. Bapak mungkin ingat dalam surat Jumat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasulullah senantiasa mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yaitu as-sunnah, kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi memang harus belajar, gitu kan? Makanya di dalam hadis Rasul mengatakan, ya ayuhan nas ta'allamu, wahai manusia belajarlah kalian, fa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan apa? Dengan belajar.
Nggak bisa ilmu menang-menang nggak belajar itu untuk waksit gitu, nggak bisa. Tetap ya seperti Rasulullah mendapatkan ilmu, dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita menuntut ilmu agama. Ya. Dan tadi kita bisa ngambil faedah tentang terangkatnya bala, yaitu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari ketaatan itu adalah wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang jatuh dalam maksiat maka hendaklah segera dia memperbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita fikir, Pak, berbagai macam musibah-musibah yang Allah timpakan kepada hambanya ini ada faedahnya sebenarnya musibah-musibah ini, Pak. Ya. Yang pertama, dengan adanya musibah yang menimpa kita itu menunjukkan apa? Kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, dan lemahnya hamba. Ya, Pak. Ayat kebesaran Allah, coba. Itu. Yang kedua, dengan adanya musibah atau penderitaan itu akan menghalangi seseorang dari sifat sombong dan angkuh. Ya, Pak. Coba orang kalau sudah pun kayaknya bagaimana kalau kena musibah, cepat bisa sombong dia, Pak. Ya, Pak. Makanya bersyukur orang yang sombong-sombong kena musibah ini supaya terhalangi dari sifat sombong. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya Raja Namrud yang kafir itu seorang yang miskin, seorang yang fakir, tuli dan buta, tentu dia tidak akan membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Pak. Tapi karena dia berkuasa dan sombong, sehingga dia akan membunuh Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Fir'aun. Fir'aun berupaya untuk membunuh Musa alaihissalam dan pengikutnya. Jikalau Fir'aun itu seorang yang fakir, yang miskin, sakit-sakitan, dia tidak akan mungkin menentang Nabi Musa. Tentu dia akan menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Sampai si dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ya, Pak. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha tinggi. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan innal insana la yadgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas ar-ra'ahus tagna, karena dia melihat dirinya serba kecukupan, sehingga dia melakukan kesombongan. Dan kemudian di balik musibah itu juga ada faedah-faedah yang tersembunyi, ya. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisahnya Ibrahim dengan istrinya. Siapa istrinya, Pak? Yang pertama, istrinya Nabi Ibrahim siapa, Pak? Saroh. Ya, tatkala raja yang bengis hendak merampas Saroh, ya, kemudian di balik musibah ini raja akhirnya memberikan pembantu yang bernama siapa, Pak? Hajar kepada Saroh, ya. Kemudian Hajar jadikan istri Nabi Ibrahim, kemudian lahirnya siapa? Ismail. Dan di antara keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah, ya, Pak, ya. Padahal mau dilakukan kejelekan oleh raja yang bengis Saroh itu, tapi di balik hikmah itu ternyata apa? Saroh kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hadiah budak berupa Hajar, kemudian Hajar diberi istri oleh Ibrahim dan kemudian melahirkan Ismail. Maka inilah satu bentuk faedah-faedah daripada musibah itu. Dan musibah ini yang berikutnya hikmahnya akan menjadikan seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan dengan musibah ini seorang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa sudah ini, Pak, ya. Alhamdulillah, inilah yang kita sampaikan di dalam kesempatan majelis pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah atas kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita dengarkan pada malam ini, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.